Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Senator yang saya hormati, teman-teman media, sosial media dan seluruh NGO yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Saya tadi dicoba melihat proses informasi yang diposting lewat grup, ya saya bilang kayaknya kalau datang orangnya saya tidak datang, tapi kalau ada orangnya saya ingin sampaikan bahwa banyak hal yang harus disampaikan. Yang pertama, ini kritik keras terhadap, karena dari tema di atas juga ya tolong kritik supaya kalau ini menjadi masukan, ya mudah-mudahan menjadi masukan, tapi kalau ini dianggap tidak diterima ya nggak usah calon DPD untuk tahun berikut, kan begitu. Yang pertama bahwa dari sekian, tapi mohon maaf ya sebelumnya saya ingin sampaikan kepada Bung Dal bahwa tadi sempat disinggung bahwa ada dari Pemuda Pancasila saat proses pencalonan kemarin, perhitungan, itu saya yang komentar. Yang komentar itu adalah langkah ikhtiar supaya tidak ada proses saling menyalip dan saling menjalin. Itu aja sebagai langkah ikhtiar. Nah, saya sebenarnya kalau kita mau lihat kinerja DPD seperti tadi sudah banyak disampaikan dan dipaparkan oleh baik dari senator maupun teman-teman, ini kan persoalan kewenangan saja yang tidak ada di DPD yang membedakan dengan DPR. Itu saya kira bukan satu hal yang asing, tetapi itu sesuatu yang kita tahu persis. Nah, akan tetapi ini sebenarnya mengecewakan 4 senator kita, sama mirip-mirip dengan senator-senator sebelumnya. Tidak ada langkah konkret dan tidak ada hal-hal yang bombastis begitu sehingga menjadi perhatian publik bahwa DPD kita luar biasa. Makanya kita kemarin itu sebenarnya tagline Bung Dal dengan politik gagasan ini, kita berharap bahwa Maluku Utara akan lebih bisa dihitung gitu, lebih membombastis ketimbang. Saya anggap mungkin harapannya kita cuma Bung Dal dengan Bang Hasbi Yusuf, tetapi lagi-lagi ini membreo gitu, hampir sama dengan Pak Namto dan Sultan, stamina-nya kayak turun begitu. Makanya saya kadang-kadang pikir ini orang-orang ini jangan-jangan lupa mau cari hidup kalau DPD, karena dia mau jadi anggota DPD dan jadi anggota DPR Kabupaten Provinsi sangat susah jadi anggota DPR Kabupaten Provinsi. Dan hari ini saya ingin sampaikan bahwa mohon maaf kalau ini kemudian, tapi ini sebagai bahan evaluasi kita bersama. Tadi disampaikan dengan sekian politik gagasan dan sebagainya, saya ingin tegaskan bahwa sahabat banyak bapak siar itu masyarakat kalah dan dong pilih, dan yang banyak bapak siar berarti dia banyak kepeng, kan begitu logikanya. Itu realistis, karena mohon maaf kalau calon-calon yang kayak begitu kita juga hampir tidak melewatkan momentum-momentum politik Pak Dran. Tetapi saya sudah sampaikan bahwa saya 1 kali calon kabupaten, 1 kali calon provinsi, mungkin berikut kita sama-sama calon kayak begitu. Nah, oleh karenanya itu saya ingin sampaikan bahwa yang pertama, kegagalan DPD senator kita ini tidak mampu mengawal agenda rancangan undang-undang kepulauan untuk Maluku Utara. Ini telah disampaikan sekitar 2 tahun yang lalu oleh teman-teman di PP dan beberapa organ di Jakarta, berkomunikasi langsung dengan apa yang membidangi DPR, yang membidangi bagian pemetaran. Itu yang pertama sebenarnya menjadi ikhtiar kita di Maluku Utara, karena tidak ada isu-isu. Kalau yang lain itu orang bawa sumbangan, Bang Hasbi bagi-bagi sembako, itu bunga Pak. Kita tidak butuh yang begitu-begitu. Kita butuh itu Anda itu bukan anggota DPR, bukan calon bupati. Anda itu adalah orang yang dipercayakan oleh masyarakat. Cuma 4 orang, dan 4 orang yang terpilih ini luar biasa. Tidak main-main loh. Sekian banyak dan sekian ratus ribu suara masyarakat Maluku Utara memberikan harapan kepada Anda, lalu Anda juga di Jakarta cuma duduk diskusi.
Nah, ini masalah sebenarnya. Ini tolong dievaluasi sehingga kita konkret, kita realistis gitu. Nah, oleh karenanya itu, saya kira yang disampaikan semua sudah menyentuh berhubungan dan lain-lain. Bung Ral ini saya kira sudah agak atensi ke situ terlalu tinggi. Tapi maksud kita yang menjadi hal substansi itu tentang undang-undang kepulauan tadi itu, walaupun dianggap tidak memiliki kewenangan, tetapi komunikasi politik saya kira kita tahu lah, karena kita juga pernah lama di Jakarta. Jadi hal yang seperti itu yang lebih memiliki kewenangan lebih mengetahui itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pertambangan, dari tadi teman-teman berbicara tentang sektor bagi hasil dan lain sebagainya. Ini, mohon maaf, supaya ini juga menjadi langkah ikhtiar supaya dikawal. Sehari dua mungkin kita mengajukan judicial review termasuk uji materi tentang undang-undang minerba untuk kepentingan masyarakat Halmahera Timur. Sehari dua ke depan itu kan kita lakukan karena kenapa? Tidak berdampak ini hasilnya kepada beberapa desa yang menjadi sentral pusat pertambangan di salah satu kecamatan di Halmahera Timur. Nggak ada yang real masyarakat di area seputaran pertambangan udah mulai mereka ini kaya, mereka ini hidupnya sejahtera, nggak kerja pun makan tidur begini muncul. Wah, tahu itu nasi di depan soalnya disiapkan, tidak bekerja tetapi digaji oleh hasil sumber daya alam yang dikerok itu. Seperti yang terjadi di daerah-daerah lain. Nah dulu, mohon maaf, dulu itu di Kutai Kartanegara kan pernah seluruh BUMDes dimanfaatkan, tapi kan sempat dilarang oleh KPK. Nah, Halmahera Timur di zaman bupati sebelumnya pernah mengadopsi itu, tetapi kemudian dilarang dan itu diberhentikan. Nah, sekarang untuk membuat perda saja yang arahnya ke situ, mereka bingung. Kita memulai dari mana sehingga ini tidak dianggap bermasalah begitu. Dan yang terakhir, Bung Ral, kami ingin menyampaikan ini sebenarnya otokritik dan ini menjadi trending topik. Harapan besar mungkin tadi disampaikan di beberapa diskusi, saya sampaikan kepada teman-teman. Saya bilang ini karyawannya cari pengacara juga goblok. Iya, saya menganggap kan putusan pengadilan negeri PHI tentang harus perintah bayar itu sudah ada. Itu artinya pandang enteng institusi negara. Itu yang pertama. Yang kedua, kita realistis. Nah, oleh karenanya itu saya kemarin sempat sampaikan ke teman-teman, kalian yang merasa tidak dibayar upah kalian, itu berarti perusahaan berhutang kepada kalian. Nah, salah satu syarat untuk pilotnya perusahaan tidak mampu membayar hutang untuk pihak ketiga. Makanya saya anggap ini berapa kali saya pernah diskusi, tapi mereka tahu. Nah, anehnya buruh ini, serikat buruh ini kacau ini sebenarnya. Saya ada teman-teman di sini serikat buruh, saya ingin sampaikan, saya pernah jadi ketua serikat. Di mana? SPSI itu saya duluan rekomendasi ke saya, tapi saya tidak terlalu aktif. Hanya saya ini serikat kok malah bela perusahaan. Serikat berdiri tidak karena ada karyawan. Aneh-aneh ini barang. Lebih-lebih ini Pemda Provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Juanda dan Sarbin Sehe, Memble juga dekat ke sana lalu mendukung. Kalian perlu tahu, memang NHM adalah salah satu perusahaan yang sangat vital, tetapi dia bukan BUMN. Lalu harus didongkrak dan lain. Saya bilang ini orang-orang lebih aneh. Saya berharap supaya 4 senator kita DPD tidak ikut serta-serta sama-sama dengan mereka lalu mendukung. Jadi lihat, ini memberikan ruang dan tambahan beban kepada daerah gitu. Mau konsekuensi seperti apa? Lalu kalau ada pihak ketiga yang mau barang dan sebagainya, sudah serahkan supaya kita tidak dibebankan tiap hari media pun. Belum lagi orang yang mengkritik dipolisikan dan lain sebagainya. Suram sekali di negeri ini kalau model kayak gini. Oleh karenanya ini mungkin dan ataupun Panamto dan Bung Hasbi Yusuf. Nah, kalau mereka berempat ini pada posisi diam dan mengambil posisi stay dan menunggu, nah ini juga bahaya, Pak. Oleh karenanya itu saja yang kami ingin sampaikan, terutama pertambangan tadi, bahwa yang kami mau rencana uji Pak Senator itu terkait dengan bagi hasil yang berdampak terhadap masyarakat lingkar tambang. Itu aja, karena itu tidak real. Yang ada itu Pemda sampai saat ini tidak tahu porsi yang harus diberikan kepada masyarakat atau desa yang
tepat di wilayah tambang itu tidak tahu porsi yang mana yang harus dikasih ini. Sehingga nggak jalan ini barang ini. Yang telah disampaikan oleh teman-teman yang lain, kalau dulu ya apa saya sekarang beda, ada istilahnya itu dalam undang-undang Minerba dan peraturan Menteri Keuangan tentang bagi hasil. Saya kira itu saja yang mereka dikatakan. 3 hal itu sangat substansi bagi kita dan urgent untuk Maluku Utara. Yang lain itu mungkin tidak usah terlalu difokuskan, tapi menyangkut dengan nasib dan untuk kesejahteraan Maluku Utara, konsekuensinya atau tawaran terakhirnya adalah harus undang-undang kepulauan disahkan sehingga kita punya nilai tawar di pusat. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Fadli.